Dikisahkan pada suatu momen di penghujung perang, tepatnya pada tahun 1969, pasukan US menerima perintah untuk mengamankan sebuah desa dari pasukan Vietnam Utara. Di tengah hujan deras, seorang prajurit bernama Luke datang mencari rekan-rekan setimnya, namun yang dia temukan adalah mayat para penduduk yang tergeletak di mana-mana tanpa daun telinga. Merasa khawatir dan penasaran, Luke mendekati sebuah gubuk untuk menyelidiki. Di sana dia melihat Sergeant Scott yang menggila dengan menghabisi hampir semua orang, tidak peduli warga sipil ataupun tentara, bahkan anggotanya sendiri. Terungkap bahwa Scott yang memotong telinga para penduduk dibuktikan dengan kalung yang ia kenakan. Meskipun demikian, Luke tetap menenangkan dengan membuka pembicaraan, meyakinkan Scott bahwa perang telah berakhir dan mereka diizinkan pulang. Sayangnya, itu malah membuat Scott marah dan dengan kejam menembak seorang pria. Selanjutnya giliran Luke yang diminta untuk mengeksekusi seorang wanita demi membuktikan bahwa dia bukan pengkhianat. Tentu saja Luke menolak dan ketika Scott memutuskan untuk melakukannya sendiri, segera Luke menghentikan dan meminta si wanita lari. Namun sayangnya Luke tertembak dan untuk si wanita malang, Scott melemparkan granat. Merasa marah, dengan sisa kekuatannya Luke mulai menyerang dan kedua prajurit itu pun saling baku tembak sampai akhirnya keduanya sama-sama tewas. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Universal Soldier. Film ini rilis di tahun 1992, garapan sutradara Roland Emmerich, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah sangat berpengalaman. Salah satunya adalah idola saya di masa kecil, yaitu Om Jan. Baik, tidak usah berlama-lama, seruput dulu kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Keesokan paginya, tim penyelamat datang dan sang komandan memerintahkan untuk menyimpan mayat-mayat prajurit di sebuah tempat dan dikuburkan di dalam es tanpa menjelaskan tujuan sebenarnya. Lalu puluhan tahun kemudian, ditampilkan bendungan Hoover di Nevada. Lagi-lagi mayat warga sipil tergeletak di mana-mana, namun kali ini disebabkan oleh aksi sekelompok teroris, menuntut agar rekan-rekan mereka yang berada di penjara dibebaskan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para polisi, sampai akhirnya tugas mereka diambil alih oleh Universal Soldier atau selanjutnya kita sebut Unisol, sebuah unit yang terdiri dari para prajurit super elit anti-teroris. Di antara prajurit-prajurit tersebut ada Luke dan Scott yang kini telah berganti nama menjadi kode GR44 untuk Luke, sedangkan GR13 untuk Scott. Ya, mereka sepertinya dihidupkan kembali tanpa perasaan, emosi, dan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Atau bisa kita bilang, mereka tidak jauh berbeda dengan robot yang selalu mengikuti perintah. Pemandangan yang langka itu menarik perhatian warga sekitar, termasuk wartawan. Salah satunya adalah Veronica yang datang untuk meliput berita tersebut. Namun, sangat disayangkan, untuk kesekian kalinya wanita itu terlambat sampai akhirnya dipecat. Kembali ke Unisol yang mulai menyelinap ke dalam gedung dan beraksi menghabisi para teroris. Yang mengejutkan adalah prajurit-prajurit itu tetap bisa beraksi meski tubuhnya telah ditembaki. Melihat salah satu sandera membuat Luke mengingat kembali tentang apa yang terjadi di Vietnam. Dia segera berbalik untuk menatap dan mengingat Scott sebagai orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut, dan itu membuat Luke sempat terdiam, tidak menjawab perintah dari pusat komando. Kolonel Perry selaku penanggung jawab atas proyek Universal Soldier dengan ramah meladeni para wartawan. Namun sayangnya jawaban-jawaban yang ia berikan tidak jelas. Hal tersebut membangkitkan rasa ingin tahu Veronica yang begitu besar. Bersama rekannya, wanita itu nekat mengikuti kolonel demi mengumpulkan informasi yang akan menjadi tiket untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Tak lama kemudian, tibalah mereka di pusat komando. Pada momen ini terungkap bahwa selain memiliki kekuatan
kekuatan dan kemampuan regenerasi yang luar biasa, tubuh para Unisol juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung mudah panas, yang mana akan menyebabkan mereka mati. Oleh karena itu, para teknisi mengistirahatkan mereka di ruangan yang dingin, serta memberikan serum untuk menjaga agar tetap di bawah kendali dan ingatan mereka tidak kembali. Tim teknisi mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Luke. Mereka membicarakan tentang tragedi di Vietnam yang mana Scott secara diam-diam mendengarnya. Para teknisi yakin bahwa mengeluarkan Luke dan Scott dari tim untuk diperiksa lebih lanjut adalah keputusan terbaik. Namun Perry tidak setuju karena menganggap bahwa itu hanyalah ingatan yang terlintas di benak mereka dan yakin serum penghilang ingatan mampu mengatasinya. Sementara itu, Veronica nekat mendekat ke kamp pusat komando untuk menyelidiki lebih lanjut. Wanita itu memeriksa beberapa box secara acak sampai akhirnya terkejut ketika menemukan tubuh prajurit dalam kondisi terluka parah. Saat Veronica mengambil beberapa foto, dia dikagetkan dengan terbangunnya prajurit itu, sehingga tidak sengaja membuat keributan yang menyalakan alarm. Veronica berlari kembali ke mobil dan langsung tancap gas. Tentu saja kolonel tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia langsung mengirim beberapa prajurit untuk melakukan pengejaran sampai akhirnya membuat mobil Veronica terbalik. Para prajurit menyeret Veronica dan rekannya keluar, namun saat diperintahkan untuk merampas kamera dan kembali ke markas, Scott tidak mematuhi tapi malah menembak rekan Veronica, yang mana memicu ingatan Luke kembali. Dia menyerang Scott dan segera menarik Veronica. Di tengah-tengah aksi menegangkan, Kolonel Perry menghubungi dan meminta Luke untuk pulang. Suara itu sempat membuat Luke terdiam dan hendak kembali ke mode prajurit, tapi beruntung Veronica segera melepaskan headsetnya sehingga menjernihkan pikiran Luke dan mereka bisa melanjutkan pelarian dengan mobil. Sementara itu, Scott menyebut Luke sebagai pengkhianat, sama seperti dahulu ketika di Vietnam, menandakan bahwa ingatannya juga telah kembali. Ketika dibawa kembali ke dalam ruang perawatan, para teknisi yang merasa tidak mungkin menyarankan untuk menghentikan proyek Unisol, namun lagi-lagi Perry menolak karena mereka semua akan berakhir di penjara jika tidak menangkap Veronica dan memusnahkan bukti-bukti yang dimilikinya. Tak lama kemudian, tim itu berangkat dengan menggunakan truk mereka. Di sisi lain, Veronica menemukan beberapa keanehan pada Luke. Prajurit itu terus mengatakan tentang misi yang telah selesai dan ingin segera pulang. Dia bahkan mengabaikan luka tembak yang cukup parah, serta ketika mobil mereka kehabisan bensin, Luke dengan senang hati mendorongnya seperti mobil mainan. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun tiba di sebuah motel. Namun sayangnya, motel itu tidak memiliki persediaan bensin dan telepon umumnya tidak berfungsi. Sehingga mau tidak mau, mereka harus bermalam di sana hanya untuk bisa menggunakan telepon. Saat menyalakan televisi, Veronica sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya dituduh membunuh rekannya sendiri. Sementara itu, Luke tiba-tiba pingsan karena tubuhnya yang mulai kepanasan. Melihat hal itu, segera Veronica memasukkan Luke ke bak mandi yang dipenuhi dengan es. Hal ini membuat kemampuan regenerasi Luke bekerja. Veronica menyaksikan luka tembak yang seketika sembuh. Ketika merasa sudah lebih baik, Luke menonton televisi, di mana pada momen ini dia mengetahui bahwa perang telah usai beberapa dekade yang lalu. Tiba-tiba saja, Luke mendengar sesuatu dan bergegas mendorong Veronica untuk berlindung. Ternyata para Unisol telah tiba. Mereka tidak segan-segan melepaskan tembakan ke segala arah demi menghabisi Veronica dan juga Luke. Beruntung, Luke berpikir cepat untuk meninggalkan tempat itu. Dengan kekuatannya, dia mendobrak dinding, merampas mobil pengunjung, dan segera melarikan diri, tentunya bersama dengan Veronica. Keesokan harinya, Veronica mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Luke kesal karena tidak bisa mengingat apapun. Lalu setelah berhenti sejenak untuk menenangkan diri dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Luke, keduanya pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya menemukan sebuah pom bensin. Luke meminta pemiliknya untuk tidak mengganggu, lalu meminta Veronica untuk mengambil alat pelacak yang ternyata berada di bagian paha belakang. Itu membuat si pemilik pom bensin marah karena mengira keduanya sedang baku hantam dalam tanda kutip.
Beberapa waktu kemudian, kelompok Unisol datang dan lagi-lagi dengan cara brutal mereka memeriksa semua ruangan serta melepaskan tembakan. Ternyata itu sesuai dengan rencana Luke. Dia telah meletakkan alat pelacak di salah satu ruangan dengan sebuah jebakan dan menjadikan tembakan para prajurit sebagai pemicunya. Saat para teknisi keluar untuk membantu memadamkan api, Luke dan Veronica serta si pemilik pom bensin bersembunyi di bagasi mobil. Kemudian Luke dan Veronica mencuri berkas-berkas penting dan berusaha melarikan diri, namun sangat mengejutkan. Setelah berhasil menyingkirkan Scott, Luke dan Veronica segera melarikan diri. Sementara si pemilik pom bensin melanjutkan persembunyiannya karena enggan terlibat dengan kekerasan. Kolonel Perry mengetahui bahwa berkas-berkas pentingnya telah dicuri, sehingga meminta semuanya untuk mundur dan menyembuhkan diri, lalu kembali melanjutkan pengejaran. Sayangnya Scott tidak sependapat. Setelah menyebutkan namanya, prajurit bengis itu menghabisi kolonel, lalu di dalam truk, Scott mengumumkan bahwa misi pengejaran akan terus berlanjut. Bagi siapapun yang berani menentang, maka akan dihabisi. Tidak ada pilihan selain mengikuti perintah Scott. Selagi teknisi berupaya menyembuhkan prajurit yang terluka, Scott menyuntikkan dirinya dengan serum penambah massa otot yang mana membuat prajurit bengis itu menjadi semakin kuat. Saat tubuhnya mulai memanas, para teknisi meminta Scott untuk beristirahat di ruangan berpendingin. Di balik itu, secara diam-diam mereka melipat gandakan efek serum untuk membuat Scott lupa. Namun sangat disayangkan, Scott segera menyadari hal itu dan akhirnya salah satu dari teknisi dihabisi dengan keji. Stop it! You're gonna kill him! Merasa aman dari kejaran para Unisol, kini Luke dan Veronica berada di sebuah tempat makan sembari memeriksa dokumen-dokumen yang mereka curi. Karena Luke tidak tahu harus berbuat apa, maka Veronica meminta Luke untuk diam dan makan selagi dirinya mencari telepon umum untuk menghubungi beberapa nama yang ada di dalam berkas. Tak lama berselang, ketika pesanan datang, Luke mulai makan dengan meniru gaya beberapa pengunjung di sana. Karena sangat menyukainya, tanpa sadar Luke telah menghabiskan banyak makanan. Pelayan yang khawatir menanyakan tentang bayaran. Sayangnya Luke tidak mengerti, sehingga juru masak pun mengamuk dan terjadilah perkelahian. Khawatir dengan apa yang dilihatnya, Veronica pun kembali untuk memeriksa apa yang terjadi dan ternyata Luke hanya bersikap santai sambil menikmati semangkuk popcorn yang begitu nikmat. Di tempat lain, saat petang, ditampilkan Scott mendatangi sebuah bar untuk mendapatkan informasi tentang Luke. Merasa menang jumlah, seorang pria mengolok-olok Scott tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan. Sebuah kejadian konyol juga terjadi di dalam truk yang membuat granat meledak dan membunuh teknisi yang tersisa, serta membuat prajurit yang baru saja pulih mengalami luka-luka. Tak mau menyerah, Scott segera menyeret rekan-rekannya ke sebuah supermarket dan meletakkannya di ruangan freezer. Lalu tak lama kemudian, setelah semuanya pulih, mereka mulai menebar teror kepada warga sipil dan tak segan-segan menghabisi para polisi. Keesokannya, Luke dan Veronica mengunjungi rumah sakit veteran di Utah untuk menemui Dr. Gregor, sang pencetus program Unisol. Dengan hanya melihat wajahnya, ingatan Luke seketika kembali, di mana ditampilkan dalam sebuah kilasan Luke menjalani operasi yang membuatnya menjadi prajurit super. Tidak hanya itu, Luke juga mengingat masa kecil, orang tuanya, serta tempat dia dibesarkan. Setelah Gregor menjelaskan, sebuah siaran berita mengabarkan tentang terbunuhnya Kolonel Perry, yang mana lagi-lagi Veronica dituduh sebagai pelaku. Berita yang lain menunjukkan tentang insiden di supermarket. Gregor menjelaskan bahwa Scott masih terjebak pada ingatan sebelum kematian, di mana dia mengira masih berada di Vietnam melawan para pemberontak.
Beberapa waktu kemudian, setelah meninggalkan Dr. Gregor, Veronica berniat untuk membawa Luke ke rumah sakit, lalu mengungkap semua kebusukan pemerintah kepada publik. Namun Luke menolak karena yang dia inginkan hanya pulang ke rumah. Selain itu, kemungkinan Luke juga masih diburu oleh Scott, maka berpisah adalah keputusan yang terbaik bagi mereka. Sebuah momen romantis di sini yang sering kita temukan di film-film era 90-an, di mana keduanya sama-sama melanggar keputusan dan kembali bersama. Sayangnya momen itu dirusak oleh para polisi yang sejak tadi telah menanti dan bersiap untuk melakukan eksekusi jika pasangan itu kembali melarikan diri. Beberapa saat kemudian, ditampilkan keduanya berada di dalam sebuah bus tahanan lengkap dengan pengawalan. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja serangan datang yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah dari Scott dengan menggunakan truk Unisol yang bersenjatakan lengkap. Terjadi aksi kejar-kejaran di sini, di mana Veronica ikut membantu membuang semua granat yang dilempar oleh Scott. Sampai akhirnya setelah aksi yang sangat menegangkan tersebut, seorang polisi lagi-lagi datang untuk menangkap Luke dan Veronica. Kali ini, Veronica yang menjadi jagoannya dengan menyikut kantong menyan dan membuat polisi itu pingsan. Tujuan selanjutnya adalah mengantar Luke pulang ke kampung halaman di Louisiana. Sehari kemudian, mereka pun tiba. Luke bertemu kembali dengan orang tuanya dan Veronica berhasil menghubungi pihak media untuk mengungkap cerita sebenarnya serta bersedia membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Saat petang, Veronica pun memutuskan untuk pergi karena para wartawan telah berjanji akan menjemputnya di pos polisi terdekat. Namun, terjadilah sesuatu yang sama sekali tidak pernah diduga. Ya, ternyata Scott masih hidup dan berhasil menemukan rumah Luke. Setelah memadamkan listrik, Scott berteriak meminta Luke untuk menghadapinya. Jika tidak, maka orang tua Luke dan Veronica akan dihabisi. Segera Luke meraih senapan dan memulai pertarungan dengan Scott. Sayangnya, Scott telah menyuntik dirinya dengan serum yang mana membuat serangan-serangan Luke seperti tidak mempan. Setelah menghajar Luke habis-habisan, Scott yang bosan kini hendak menghabisi Veronica. Namun karena pelurunya habis dan Veronica melarikan diri, Scott melakukan hal sama seperti yang dia lakukan terhadap wanita Vietnam, yaitu menggunakan granat. Tentu saja itu membuat Luke sangat marah dan prajurit itu pun segera bangkit untuk kembali memulai pertarungan. Namun kali ini dia dengan cerdik memperdaya Scott merebut serumnya untuk membuat pertarungan menjadi lebih seimbang. Segera Luke melancarkan pukulan dan tendangan mematikan sehingga Scott terjebak di mesin pemanen, dan kali ini Luke benar-benar menghabisi Sergeant Scott yang bengis. Film pun ditutup dengan menampilkan Luke melepaskan kedua orang tuanya yang terikat di gudang. Lalu setelah memastikan mereka benar-benar aman, Luke memeriksa Veronica yang ternyata selamat dari ledakan dan keduanya pun berpelukan dalam perasaan penuh syukur. Dan tamat. Film ABG alias Angkatan Babe Gue yang sering tayang di layar kaca terutama sebelum sinetron Merajalela. Ya, salah satu yang paling menarik bagi saya dalam film fiksi ilmiah adalah saat dijelaskannya ilmu pengetahuan, meski penjelasannya seringkali tidak masuk akal. Contohnya ya dalam film ini, ada dua prajurit dari zaman Perang Vietnam yang saling membunuh dan kemudian jasad mereka dibekukan lalu digunakan dalam proyek rahasia pemerintah untuk menciptakan mesin tempur yang tentunya tak akan menua sedikit pun meski 25 tahun telah berlalu.
Semua berkat ilmuwan bernama Dr. Christopher Greger. Dia mengisi energi pada tubuh prajurit untuk mengubah jaringan yang mati menjadi hidup. Mungkin sama seperti zombie, hanya saja terlihat lebih baik berkat energi tersebut. Hal yang membuat mereka menjadi seperti robot adalah alat yang terpasang di kepala, atau untuk mempermudah saya menyebutnya headset. Ini semacam antena yang menerima sinyal berisi perintah dari pusat komando. Ya, mereka kuat, cepat, serta bisa melakukan berbagai macam hal. Semua tergantung dari si pengendali. Namun siapa sangka, dua di antara mereka mendapat kilasan ingatan dan memulai kembali duel yang sempat tertunda. Film ini ada dua ending. Yang pertama adalah versi teater yang saya ceritakan ini. Sedangkan yang kedua adalah versi DVD yang dimulai dari serangan Scott ke rumah Luke. Saat Luke mengambil senapan di dapur, pintu terbuka dan dia melihat ibunya ditembak oleh Scott. Lalu dalam pertarungan terakhir, Luke tidak menggunakan serum penguat otot. Tak lama setelah mengalahkan Scott, Luke ditembak oleh ayahnya dan kemudian Dr. Greger muncul bersama anak buahnya. Greger menjelaskan bahwa semua sudah direncanakan, mulai dari rumah sampai orang tua Luke, semua hanya rekayasa untuk menjebak Scott dan Luke sendiri. Kemudian, anak buah Greger menembaki Luke, namun sebelum Luke meninggal, polisi dan tim berita tiba di TKP. Mereka menyemprotkan pemadam api ke tubuh Luke, sedangkan Greger dan anak buahnya ditangkap polisi. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Luke yang dipertemukan kembali dengan orang tua yang sebenarnya dan ditutup dengan cerita Veronica tentang Luke yang menolak pengobatan karena ingin meninggal secara alami. Ada lanjutannya nggak, Bang? Sebuah pertanyaan sakti mandraguna yang sering kalian tanyakan. Jawabannya ada. Berjudul Brother in Arms dan Unfinished Business yang sama-sama rilis di tahun 1998. Lalu juga ada The Return tahun 1999, Regeneration tahun 2009, dan terakhir Day of Reckoning tahun 2012. Akan saya buatkan video alur ceritanya jika memang kalian tertarik. Segitu saja teman-teman, tak banyak yang bisa saya jelaskan karena film ini lebih berfokus pada aksi. Silahkan berkomentar tentang pendapat kalian ataupun kenangan-kenangan ketika menonton film ini. Jika ada yang ingin bertanya dan merequest film juga silahkan bisa lewat kolom komentar atau via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!